Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat tarawih. Yang mana sholat tarawih ini merupakan sholat sunnah malam yang dilakukan setiap malam pada bulan Ramadan. Tapi sebelum kita membahas tentang tata cara sholat tarawih itu sendiri, kita harus mengetahui definisi tentang apa itu sholat tarawih itu sendiri. Yang pertama, definisi atau pengertian dari sholat tarawih. Sholat tarawih itu merupakan sholat sunnah yang hanya dilakukan di bulan Ramadan setelah sholat Isya. Jadi sholat tarawih ini hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan itu tidak ada namanya sholat tarawih. Sholat tarawih di sini hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, untuk bilangan dari jumlah rakaat sholat tarawih itu sendiri bervariasi. Pendapat yang pertama ada yang mengatakan 36, jumlah rakaatnya itu adalah 36 rakaat. Ini merupakan pendapat dari Imam Malik. Sedangkan pendapat yang kedua itu dari jumhur ulama itu mengatakan jumlah rakaatnya itu adalah 20 rakaat. Kemudian disambung dengan sholat witir 3 rakaat. Jadi jumlah keseluruhannya itu adalah 23 rakaat pada bulan Ramadan. Dan pendapat yang ketiga itu merupakan pendapat dari ulama mutaakhirin, itu jumlah rakaat sholat tarawih itu adalah 8 rakaat ditambah dengan 3 rakaat sholat witir menjadi 11 rakaat. Dan mayoritas umat Islam itu menggunakan pendapat yang kedua, yaitu 20 rakaat sholat tarawih kemudian disambung dengan 3 rakaat sholat witir. Nah, pengerjaannya sholat tarawih ini dilakukan secara terpisah-pisah, sama halnya seperti sholat witir, yaitu 2 rakaat 1 salam. Jika jumlah yang akan dikerjakan itu adalah 20 rakaat, maka pengerjaannya itu adalah 2 rakaat 1 salam, kemudian dilanjutkan dengan 2 rakaat 1 salam hingga mengerjakannya sebanyak 10 kali. Sehingga jika ditotal maka menjadi 20 rakaat dengan 10 kali sholat atau 10 kali salam. Nah, langsung saja kita langsung praktek bagaimana tata cara sholat tarawih itu sendiri. Akan tetapi sebelum melakukan sholat tarawih yang biasanya dilakukan setelah sholat Isya, itu biasanya ada seseorang yang akan menjadi Bilal. Nah, Bilal itu sendiri biasanya melantunkan bacaan-bacaan yang isinya itu adalah sholawat dan taraddi kepada 4 khalifah. Fungsi dari bacaan Bilal tersebut sebagai pemandu waktu jeda antara satu sholat dengan sholat berikutnya, karena sholatnya ini cukup panjang dan banyak. Nah, waktu jeda itu dijadikan sebagai momentum istirahat sejenak selepas salam sebelum melakukan sholat berikutnya. Hal ini karena pada dasarnya tarawih itu memiliki arti istirahat. Oleh sebab itu, di setiap 2 rakaat salam itu dijeda dengan bacaan-bacaan sholawat dan taraddi kepada 4 khalifah, sembari beristirahat menarik nafas untuk melanjutkan sholat berikutnya. Selain itu, fungsi dari bacaan-bacaan yang dilantunkan oleh Bilal itu menjadi penanda hitungan rakaat yang telah ditempuh jamaah dalam sholat tarawih. Dengan sholawat dan taraddi yang dipandu oleh sang Bilal tersebut, jamaah ataupun imam bisa lebih mudah mengingat jumlah rakaat yang sudah dijalani dan berapa sisa rakaat yang akan dijalani. Yang mana bacaan-bacaan Bilal tersebut akan dibacakan berselang setelah salam dan akan melanjutkan sholat kembali. Nah, berikut bacaan-bacaan dari Bilal tersebut. Sallu sunnatat tarawihi rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. As-salatu jami'ah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, setelah itu kita akan masuk kepada materi tentang tata cara sholat tarawih. Nah, sebelum sholat kita diharuskan berdiri. Jadi pertama-tama kita harus berdiri tegak menghadap ke kiblat. Karena di Indonesia ini merupakan negara Asia Tenggara, maka arah kiblatnya itu berada di arah barat, agak condong ke arah kanan sedikit. Setelah itu kita mempersiapkan niat sholat tarawih. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Usolli sunnatat tarawihi rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Sebenarnya niat ini letaknya adalah fil qalbi, dalam hati, yang dilakukan bersamaan ketika takbiratul ihram. Wa talaffudzu biha sunnatun. Sedangkan melafatkan niat sebelum takbiratul ihram itu sunnah untuk menguatkan hati dan menolak dari sifat waswas. Nah, setelah itu barulah dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram itu sendiri harus muqaranah dengan niat, artinya dibarengkan dengan niat, mulai dari awal takbir sampai akhir takbir. Allahu Akbar itu harus berbarengan dengan niatnya itu sendiri.
Nah, ketika takbiratul ihram ini disunnahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Mengangkat tangan ketika takbir itu hanya terdapat pada 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal dan bangun dari tahiyat awal. Nah, itu disunnahkan mengangkat tangan. Nah, takbir selain dari keempat tempat tersebut tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan. Seperti ketika takbir intikal ketika akan sujud, ataupun ketika akan duduk di antara 2 sujud, itu tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan. Jadi 4 tempat yang diperkenankan atau disunahkan mengangkat tangan, yaitu takbiratul ihram, ruku, i'tidal, dan bangun dari tahiyat awal. Itu saja. Nah, setelah takbiratul ihram, itu posisi tangan bersedekap. Artinya bersedekap itu adalah tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegang pergelangan tangan kiri. Dan meletakkan kedua tangan tersebut di antara dada dan pusar. Pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. Jarak antara kedua kaki itu renggang sekitar 1 jengkal atau 1 kepalan tangan. Ini merupakan posisi bersedekap. Disunnahkan. Sunnah ini merupakan sunnah hayat. Nah, setelah itu boleh membaca buntut atau ekor takbiratul ihram, yaitu kabirau walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyila. Setelah itu disunnahkan membaca doa iftitah. Wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, setelah membaca doa iftitah itu membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Artinya perkara yang harus ada dalam sholat. Tidak boleh ditinggalkan. Berbeda dengan doa iftitah tadi yang merupakan sunnah hayat. Nah, ketika akan membaca surat Al-Fatihah tersebut, disunnahkan membaca ta'awudz, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan suara lirih atau syir, suara disamarkan. Nah, untuk bacaan Al-Fatihah itu sendiri dibaca jahar. Apabila sholatnya itu menjadi imam, itu dibaca jahar atau keras. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah itu disunnahkan, sunnah hayat ini, membaca takmin atau membaca amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disunatkan membaca surat pendek pada rakaat pertama dan rakaat kedua selain dari makmum. Jika menjadi makmum, pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu tidak disunahkan membaca surat-surat pendek karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh bacaan imam. Jadi disunatkan membaca surat pendek itu pada rakaat pertama dan kedua bagi seseorang yang sholat selain makmum. Juga disunahkan untuk mengeraskan bacaan yang sepatutnya keras dan mengecilkan atau memelankan suara yang sepatutnya bacaan itu harus pelan. Seperti membaca takbir itu keras, membaca Fatihah bagi imam itu harus jahar keras, membaca amin, membaca surat pendek bagi imam itu harus keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, setelah membaca surat pendek, maka kemudian disunahkan mengucapkan takbir intikal, yaitu Allahu Akbar.
Takbir intikal itu adalah takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun lainnya. Nah, takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama seperti posisi waktu takbiratul ihram. Kemudian ruku. Ruku ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Artinya suatu perkara yang tidak boleh tertinggal, harus dikerjakan. Nah, dalam ruku itu sendiri, posisinya pandangan harus ke tempat sujud. Kedua tangan memegang masing-masing lutut. Artinya, tangan kanan memegang lutut kanan dan tangan kiri memegang lutut kiri. Punggung itu harus lurus, rata. Nah, dalam ruku disunahkan membaca doa tasbih 3 kali yang berupa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah. Tumakninah itu adalah berdiam sejenak. Artinya tidak terburu-buru. Nah, tumakninah ini merupakan bagian dari rukun sholat. Harus dilakukan, artinya diam sebentar. Diam sejenak, tidak terburu-buru langsung kepada rukun setelahnya. Nah, setelah itu, bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan, sejajar dengan pundak, sama halnya seperti takbiratul ihram. Dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. I'tidal ini merupakan rukun sholat juga. Suatu perkara yang tidak boleh ditinggal dalam sholat. Perkara pokoknya. Nah, posisi dalam i'tidal itu sendiri, kedua tangan dilepas. Ditaruh di sebelah pinggang atau tidak dalam posisi bersedekap lagi seperti ketika saat membaca Al-Fatihah, akan tetapi dilepas di sebelah pinggang masing-masing. Nah, ketika i'tidal di sini membaca doa, disunahkan membaca doa. Doanya berupa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tumakninahnya juga. Artinya berdiam sejenak. Tidak boleh langsung kepada sujud. Tumakninah merupakan salah satu rukun dari sholat. Rukun yang harus ada pada ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud dan sujud. Itu harus ada tumakninahnya. Nah, setelah i'tidal mengucapkan takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Nah, ketika takbir intikal di sini tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan sama halnya seperti takbiratul ihram. Nah, kan tetapi langsung sujud. Nah, posisi dalam sujud itu ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai. Mana saja anggota dari sujud itu sendiri, yaitu dahi beserta hidung harus menempel lantai. Kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Posisinya harus menempel kepada lantai. Itu merupakan anggota sujud. Posisi mata ketika sujud itu tetap terbuka. Dahi dan hidung menempel ke tempat sujud. Meletakkan kedua tangan dan jari tangan ke lantai sejajar pundak atau juga bisa sejajar dengan telinga. Jari tangannya dirapatkan sehingga menghadap kiblat. Kedua lutut menempel ke lantai. Tumit dirapatkan. Jari kaki ditempel ke lantai dan ditekuk sehingga jari-jari tersebut menghadap kiblat. Kedua telapak kaki tegak lurus. Dan bersikap i'tidal dalam sujud. Maksudnya i'tidal dalam sujud itu adalah punggung lurus serta paha tegak ke atas. Nah, dalam sujud ini disunahkan membaca doa atau tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak. Artinya tidak buru-buru kepada rukun setelahnya. Berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk duduk di antara dua sujud. Nah, posisi duduk di antara dua sujud ini adalah posisi duduknya disebut sebagai posisi iftirosh. Artinya duduknya itu beralaskan. Dalam artian bokong tidak langsung menempel kepada lantai. Ada alasnya, entah itu berupa kaki kiri atau kedua kaki kanan dan kiri, yang dijadikan tumpuan untuk duduk. Nah, kedua tangan diletakkan di atas paha, yang mana ujung jarinya sejajar dengan lutut. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat, sama seperti posisi kaki saat bersujud. Sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. Atau juga boleh keduanya dijadikan sebagai tumpuan untuk duduk. Yang penting, posisi duduk harus dalam keadaan duduknya itu beralaskan.
Jadi duduk dalam sholat itu semuanya memakai duduk iftiraj, kecuali pada duduk akhir sholat, yaitu pada tahiyat akhir. Itu duduknya duduk tawarruk. Nah, saat duduk di antara dua sujud itu disunnahkan membaca doa berupa Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tumakninah. Tumakninah harus ada pada saat duduk di antara dua sujud karena merupakan salah satu rukun dari sholat. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai. Dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Nah, kemudian takbir intikal, Allahu Akbar. Berdiri bangkit untuk melaksanakan rokaat kedua, itu tandanya rokaat yang pertama telah selesai. Posisinya kembali bersedekap, yaitu sama seperti posisi awal ketika membaca surat Al-Fatihah. Kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah yang mana disunnahkan membaca ta'awudz terlebih dahulu. Sama seperti pada rakaat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disunatkan membaca surat pendek pada rakaat kedua selain dari makmum. Jika menjadi makmum, pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu tidak disunahkan membaca surat-surat pendek karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah membaca surat pendek, maka kemudian ruku. Disunahkan mengucapkan takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Nah, takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama seperti posisi waktu takbiratul ihram. Nah, dalam ruku itu sendiri, posisinya pandangan harus ke tempat sujud. Kedua tangan memegang masing-masing lutut. Artinya, tangan kanan memegang lutut kanan dan tangan kiri memegang lutut kiri. Punggung itu harus lurus, rata. Nah, dalam ruku disunahkan membaca doa tasbih 3 kali yang berupa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah. Tumakninah itu adalah berdiam sejenak, artinya tidak terburu-buru. Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama halnya seperti takbiratul ihram. Dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. I'tidal ini merupakan rukun sholat juga. Suatu perkara yang tidak boleh ditinggal dalam sholat. Perkara pokoknya. Nah, posisi dalam i'tidal itu sendiri, kedua tangan dilepas. Ditaruh di sebelah pinggang atau tidak dalam posisi bersedekap lagi, seperti ketika saat membaca Al-Fatihah. Akan tetapi dilepas di sebelah pinggang masing-masing. Nah, ketika i'tidal di sini membaca doa, disunahkan membaca doa. Doanya berupa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tumakninahnya juga.
artinya berdiam sejenak. Tidak boleh langsung kepada sujud. Tuma'ninah merupakan salah satu rukun dari sholat. Rukun yang harus ada pada ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud dan sujud. Itu harus ada tuma'ninahnya. Nah, setelah i'tidal, mengucapkan takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Nah, ketika takbir intikal di sini tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan sama halnya seperti takbiratul ihram. Nah, kan tetapi langsung sujud. Nah, posisi dalam sujud itu ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai. Mana saja anggota dari sujud itu sendiri, yaitu dahi beserta hidung harus menempel lantai. Kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Posisinya harus menempel kepada lantai. Itu merupakan anggota sujud. Posisi mata ketika sujud itu tetap terbuka. Dahi dan hidung menempel ke tempat sujud. Meletakkan kedua tangan dan jari tangan ke lantai sejajar pundak, atau juga bisa sejajar dengan telinga. Jari tangannya dirapatkan sehingga menghadap kiblat. Kedua lutut menempel ke lantai. Tumit dirapatkan. Jari kaki ditempel ke lantai dan ditekuk sehingga jari-jari tersebut menghadap kiblat. Kedua telapak kaki tegak lurus. Dan bersikap i'tidal dalam sujud. Maksudnya i'tidal dalam sujud itu adalah punggung lurus serta paha tegak ke atas. Nah, dalam sujud ini disunahkan membaca doa atau tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tuma'ninah sejenak. Artinya tidak buru-buru kepada rukun setelahnya. Berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi. Allahu Akbar. Untuk duduk di antara dua sujud. Nah, posisi duduk di antara dua sujud ini adalah posisi duduknya disebut sebagai posisi iftirosh. Artinya duduknya itu beralaskan. Dalam artian, bokong tidak langsung menempel kepada lantai. Ada alasnya, entah itu berupa kaki kiri atau kedua kaki kanan dan kiri, yang dijadikan tumpuan untuk duduk. Nah, kedua tangan diletakkan di atas paha, yang mana ujung jarinya sejajar dengan lutut. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat, sama seperti posisi kaki saat bersujud. Sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. Atau juga boleh keduanya dijadikan sebagai tumpuan untuk duduk. Saat duduk di antara dua sujud itu disunnahkan membaca doa berupa Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tuma'ninah. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai. Dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar. Kemudian duduk tahiyat akhir. Nah, posisi duduk tahiyat akhir di sini adalah duduk tawarruk. Artinya, duduk yang mana bokongnya itu langsung menempel ke lantai. Duduknya itu tidak bertumpu pada kaki lagi, akan tetapi langsung kepada lantai. Nah, posisi tangannya itu adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha masing-masing. Artinya tangan kanan di atas paha kanan, sedangkan tangan kiri di atas paha kiri. Nah, tangan kiri itu sendiri renggang, sedangkan tangan kanannya itu menggenggam, kecuali ibu jari dan telunjuk yang membentuk lingkaran, seperti halnya angka 5 dalam bahasa Arab. Kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, sehingga bokong langsung duduk dan menempel ke lantai. Posisi kaki kanan sama seperti halnya pada saat posisi sujud, yang mana telapak kaki itu tegak ke atas dan jari-jari kaki kanan tertekuk menghadap kiblat. Nah, pada saat duduk tahiyat akhir itu membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir ini merupakan salah satu rukun dari sholat, bukan disunahkan, melainkan wajib karena merupakan salah satu rukun dari sholat. Selain tasyahud akhir juga yang merupakan rukun sholat itu adalah sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Sedangkan sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu merupakan sunnah. Sunnah ab'ad, bukan sunnah hayat.
Ketika sampai kepada bacaan illallah, itu telunjuk kanan bergerak menunjuk ke arah depan hingga salam. Jadi posisi telunjuk tangan itu akan tetap menunjuk ke arah depan sampai salam, artinya sampai berakhirnya sholat ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian salam yang pertama. Salam pertama ini merupakan rukun, sedangkan salam yang kedua itu sunnah. Salam pertama sambil menolehkan kepala ke arah kanan, sambil membaca Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke posisi awal menghadap ke depan, lalu dilanjutkan dengan menoleh ke arah kiri sambil mengucapkan salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Lalu disunahkan berniat keluar dari sholat. Wallahu a'lam bishawab.